Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga dimanapun kalian berada, kalian selalu baik-baik aja ya. Nah, pada kesempatan kali ini, aku dan kelompok 4 akan mempresentasikan hasil poster dari kelompok kami yang membahas mengenai evaluasi kesehatan organisme tingkat sel akibat pengaruh fisika perairan. Yuk disimak. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai cahaya. Pencahayaan memiliki karakteristik berupa spektrum, intensitas, dan fotoperiode yang dapat mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung berupa respon fisiologis, reproduksi, dan pertumbuhan ikan. Selanjutnya adalah pengaruh suhu perairan terhadap kesehatan ikan. Suhu merupakan salah satu faktor fisika perairan yang paling kritis dalam budidaya perikanan. Fluktuasi harian atau musiman suhu serta perubahan suhu dapat mempengaruhi proses fisiologis normal ikan, kelangsungan hidup, dan pertumbuhan pada ikan. Tekanan suhu pada lingkungan dapat berdampak negatif pada ikan, seperti gangguan metabolisme dan penurunan terhadap resistensi penyakit. Kondisi stres yang disebabkan oleh suhu dapat memicu terjadinya reaktif oksigen spesies atau ROS yang memainkan peran penting dalam beberapa peristiwa seluler seperti pertumbuhan sel, apoptosis, dan pensinyalan. Apoptosis merupakan proses kematian sel yang terprogram yang berperan dalam perkembangan seluler dan dalam sistem kekebalan inang. Baik, selanjutnya ada kecerahan dan kekeruan perairan. Kecerahan perairan adalah suatu kondisi yang menunjukkan kemampuan cahaya untuk menembus lapisan air pada kedalaman tertentu. Dengan begitu, meningkatnya bahan organik ini dapat menimbulkan adanya parasit yaitu Trichodina sp. Kemudian, parasit ini menyerang atau menginfeksi kulit dan insang ikan. Baik, berikut ini merupakan gambar histologi insang. Pada nomor 1 menunjukkan lamela primer, nomor 2 lamela sekunder, nomor 3 hiperplasia lamela sekunder, dan nomor 4 telangiectasis. Parameter yang selanjutnya yaitu konduktivitas. Konduktivitas merupakan ukuran kemampuan suatu larutan untuk menghantarkan arus listrik. Arus listrik pada suatu larutan dihantarkan oleh ion yang terkandung di dalamnya. Banyaknya ion pada suatu larutan juga dipengaruhi oleh padatan terlarut yang ada di dalamnya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Cece Lasiti Maisaro. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh salinitas terhadap kesehatan air. Salinitas merupakan konsentrasi seluruh larutan garam yang diperoleh dalam air laut, di mana salinitas dapat berpengaruh terhadap tekanan osmotik air. Semakin tinggi salinitas, maka akan semakin besar pula tekanan osmotiknya. Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Gusti Lanang Prastawa Aditya Putra, dan saya ingin melanjutkan presentasi mengenai padatan total terlarut dan juga padatan total tersuspensi. Materi ini saya dapatkan dari jurnal yang berjudul Indeks Hepatosomatik dan Histopatologi Hati Ikan Nila atau Oreochromis niloticus yang dipapari limbah cair kelapa sawit. Nah, salah satu dampak negatif yang ditimbulkan dari adanya industri pengolahan kelapa sawit adalah meningkatnya potensi pencemaran limbah cair kelapa sawit atau palm oil spill effluents, utamanya bagi lingkungan perairan. Nah, limbah cair tersebut memiliki beberapa kandungan, yaitu COD, chemical oxygen demand, BOD, padatan tersuspensi yang tinggi, dan juga minyak dan lemak. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.